Selamat pagi, Bis dan teman-teman semuanya. Hari ini kami dari kelompok LA yang menjelaskan mengenai sistem peredaran darah yang diwakilkan oleh alat peraga yang ada di depan kami ini. Sebelum memasuki mengenai pemeragaan alatnya, saya persilakan rekan saya Ella untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai sistem peredaran darah dan jantung secara umum. Jadi peredaran darah jantung secara umum terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar. Pada peredaran darah kecil, dia melalui jantung, paru-paru, dan jantung. Lalu pada peredaran darah besar, dia dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung. Dan mengapa jantung ini disebut sebagai sistem sirkulasi? Karena jantung ini merupakan pompa utama dari tubuh kita yang berfungsi untuk memompa dia bekerja secara tanpa henti dan dia berkontraksi untuk memompa darah untuk mengalirkan darah-darah kita yang berisi oksigen ke seluruh tubuh. Dan beberapa fungsi dari jantung ini juga berfungsi untuk membuang limbah, yaitu pada darah mengandung CO2 dan darah akan mengalirkannya ke sistem ekskresi yaitu paru-paru dan juga ginjal dan membuangnya dari tubuh. Selanjutnya kita menjelaskan bagian-bagian dari sistem peredaran darah. Jadi di sini ada paru-paru seperti bisa dilihat. Lalu selanjutnya itu ada serambi kanan di sebelah sini. Selanjutnya di sini ada serambi kiri. Serambi kanan ini fungsinya untuk membuang darah kotor. Lalu serambi kiri itu untuk menerima darah bersih. Selanjutnya itu ada bilik kanan dan juga bilik kiri. Bilik kiri ini untuk sebagai tempat menyalurkan darah bersih, lalu bilik kanan itu untuk memompa peredaran darah kotor agar disalurkan ke paru-paru. Selanjutnya yaitu ada vena pulmonalis, jadi mengalirkan darah yang mengandung oksigen dan juga nutrisi ke jantung. Lalu selanjutnya ada arteri. Arteri ini untuk mengalirkan darah bersih ke seluruh tubuh. Selanjutnya dari seluruh tubuh ada bagian vena. Vena ini menyalurkan darah yang sudah kotor atau memompa darah kotor untuk disalurkan kepada jantung. Lalu setelah berada di jantung akan disambungkan melalui arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis itu untuk menyalurkan peredaran darah kotor yang mengandung metabolisme seperti karbon dioksida ke paru-paru. Lalu sebelum lanjut ke peredaran darah kecil dan peredaran darah besar, kita akan coba mengeceknya terlebih dahulu. Seperti yang bisa dilihat, peredaran darah kecil ini dimulai dari bilik kanan, lalu disambungkan untuk ke paru-paru. Setelah dari paru-paru disambungkan melalui vena pulmonalis ke jantung, yaitu serambi kiri. Sekarang saya akan menjelaskan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran besar adalah sistem peredaran darah yang dimulai dari jantung ke seluruh tubuh lalu balik ke jantung, atau lebih tepatnya dimulai dari bilik kiri, di mana bilik kiri itu berisi darah yang bersih yang kaya akan oksigen, lalu akan diedarkan lagi ke seluruh tubuh untuk dibagikan nutrisi-nutrisinya dan oksigennya ke jaringan tubuh, atau lebih tepatnya kapiler. Setelah darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi ini dibagikan, darah tersebut menjadi darah kotor atau darah yang kaya akan karbon dioksida. Darah ini akan dialirkan lagi melalui pembuluh darah vena ke serambi kanan. Kenapa harus dibagi menjadi 4 ruang? Ada 4 ruang, yaitu serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, dan juga bilik kanan. Kenapa harus dibagi? Supaya darah bersih dan darah kotor ini tidak tercampur, sehingga penyebaran peredaran darahnya itu yang mengikat oksigen tersebut tidak efisien. Kalau dibagi menjadi 4 ruangan, darah tersebut tidak akan tercampur dan pengedaran darah yang kaya akan oksigen tersebut akan menjadi efisien. Oke, kita sudah mendengar penjelasan dari teman-teman kita tadi mengenai sistem peredaran darah secara umum, kemudian mengapa jantung disebut sebagai pusat sirkulasi, serta mengenai peredaran darah besar dan kecil. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, kita akan memperagakan sekali lagi alat peredaran darah di sini.
Dan ya seperti yang kita lihat di sini, melalui alat peraga ini kita bisa melihat bahwa jantung serta sistem peredaran darah kita itu memiliki sistem yang rumit dan juga kompleks. Namun di sini kita bisa melihat bahwa melalui alat peraga ini kita dapat mengetahui bagaimana sistem peredaran darah berlangsung di dalam tubuh kita. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kita Catherine dan Daryl tadi, terdapat peredaran darah kecil yang mengalirkan darah melalui jantung ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung, sedangkan ada peredaran darah besar yang mengalirkan darah dari jantung kemudian ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, sistem peredaran darah ini berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh serta untuk membawa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh untuk dijadikan sebagai sumber energi dan metabolisme serta lain-lainnya. Kemudian sistem peredaran darah ini juga berfungsi untuk membawa kembali darah yang kaya akan karbon dioksida terutama dari paru-paru untuk ditukar ke paru-paru untuk ditukar lagi dengan oksigen, sehingga darah yang kaya akan oksigen tersebut dapat digunakan kembali oleh tubuh dan diserap oksigen-oksigennya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai alat peraga sistem peredaran darah. Kami harap apa yang kami jelaskan dapat dimengerti dan dapat menambah wawasan kita semua mengenai sistem peredaran darah serta mengenai jantung. Kami dari segenap kelompok Ella mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.